Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Azizah Syahlan dengan NIM 21010300078 dari kelas 2B. Saya akan membawakan materi yang berkaitan tentang pengesahan RKUHP. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan RKUHP. RKUHP adalah rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur perbuatan apa saja yang dilarang dan sanksi pidananya. Dalam rancangan undang-undang ini terdapat beberapa pasal yang dirasa kontroversial. Yang saya akan bahas pada kali ini adalah RKUHP pasal 240 dan 241. Dalam RKUHP pasal 240, bunyi pasalnya sebagai berikut. Setiap orang di muka umum melakukan penghinaan terhadap pemerintahan yang sah yang berakibat terjadinya kerusuhan dalam masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 4. Dalam pasal 241 RKUHP berbunyi, setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penghinaan terhadap pemerintahan yang sah, dengan maksud agar penghinaan diketahui umum yang berakibat terjadinya kerusuhan dalam masyarakat dipidana dengan pidana paling lama 4 tahun dan pidana denda paling banyak kategori 4. Di dalam pasal ini dianggap bahwa masyarakat akan dibawa kembali kepada era reformasi karena secara tidak langsung kebebasan untuk berpendapat, kebebasan untuk berdemokrasi akan dibungkam dan ruang dalam berdemokrasi akan menjadi lebih sempit. Mengapa dikatakan demikian? Karena dalam pasal tersebut terdapat kata yang mengandung pengertian yang ambigu, yaitu kata penghinaan. Menurut KBBI, arti dari penghinaan adalah proses, cara, perbuatan, menghinakan, menistakan, yang dilontarkan kepadanya betul-betul keterlaluan, pencemaran terhadap nama baik seseorang yang dilakukan secara lisan. Namun, di sini makna penghinaan memiliki artian yang begitu luas serta tidak pasti. Oke, saya mengambil contoh demikian. Dalam kasus pencurian itu memiliki arti. Pencurian adalah mengambil barang milik orang lain tanpa izin. Jadi ketika kita mengambil barang milik sendiri tanpa izin, hal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai tindak pencurian. Nah, di sini jelas bahwa pencurian adalah upaya untuk melindungi harta seseorang, sedangkan menghina memiliki arti yang sangat luas. Seperti contohnya, Tono mengatakan kepada saya bahwa saya tidak bekerja dengan baik. Pada saat itu, saya menganggap bahwa apa yang dikatakan Tono adalah hal yang biasa dan hal yang dapat saya terima, dapat saya jadikan sebagai bahan evaluasi atau kritik yang dapat membangun saya ke depannya. Tetapi, hal itu akan berbeda ketika dikatakan kepada Tina. Ketika kalimat itu dilontarkan kepada Tina, maka Tina akan marah dan menganggap apa yang dikatakan Tono kepadanya adalah sesuatu hal yang menghina. Jadi kata menghina ini tidak pasti. Gue setuju dengan pasal ini kalau yang dilakukan adalah penghinaan yang semua sepakat kalau itu penghinaan. Kayak jaksa tuh, lembaga negara tuh. Tapi kan bentuk tersinggung orang beda-beda. Setiap orang bisa tersinggung terhadap apapun berdasarkan perasaannya.
Ngapain kamu ngeliatin saya? Kamu ngina saya? Tangkap! Pak, saya nggak menghina, Pak! Kalau emang nggak salah mah majuin aja bang ke meja hijau. Semua orang kan sama di mata hukum. Hahaha, lucu juga kamu. Oke, kita lanjut. Terus bunyi pasalnya juga nggak jelas. Bisa aja buat kita kritikan, tapi buat mereka itu hinaan. Ya, jabat doang, kerjanya kagak bener. Hah? Kamu ngatain saya nggak bisa kerja? Suruh siapa? Ini nggak ada yang viral, hah? Suruh siapa? Tangkap! Setahu gua, undang-undang apapun dibuat berdasarkan kepentingan rakyat. Nah, pasal ini tuh untuk kepentingan rakyat atau kepentingan wakil rakyat? Kebaca lagi. Kalau emang tujuannya untuk menjaga nama baik, saran saya Pak, fokusnya jangan di menjaga, tapi di nama baiknya dulu. Yakin banget Pak, namanya udah baik sampai harus dijaga. Coba ini disahin pas dia lagi ngedit. Lumayan nih dapat 1. Hal ini yang membuat pasal 240, 241 dikatakan sebagai pasal karet yang dapat menjerat siapapun. Kemudian, pasal ini dianggap mempersempit ruang demokrasi dan tidak berpihak kepada rakyat, serta tidak melindungi rakyat. Karena dalam pasal ini dirasa yang akan dilindungi adalah harkat martabat nama baik para penguasa. Jadi mari lihat lagi pasal-pasal ini. Apa tujuan yang mau dilindungi? Di penjelasan pasal 353 disebutkan, aturan itu dimaksudkan agar kekuasaan umum atau lembaga negara dihormati. Oke, jadi tujuannya melindungi martabat penguasa. Dalam hal ini DPR, martabat DPRD, martabat kepolisian, kejaksaan, dan kepala daerah. Padahal sebenarnya, kalau kerjanya bagus, martabat bisa terlindungi dengan sendirinya kok. Tapi oke lah, anggap saja kita ikuti logika penguasa ini. Nah, tujuan ini dalam konteks HAM perlu diuji dan diseimbangkan dengan tujuan lain jika berbenturan. Dalam pasal-pasal ini tujuan menghormati kekuasaan berbenturan dengan melindungi kebebasan berbicara publik. Pertanyaannya, mana yang harus didahulukan? Memang dalam Undang-Undang Dasar dinyatakan hak asasi tertentu termasuk berekspresi boleh dibatasi. Pasal 28J ayat 2 menegaskan hal itu. Tapi dalam konteks HAM, pembatasan itu harus memenuhi beberapa prinsip. Diatur dalam undang-undang reasonable atau beralasan, necessary atau dibutuhkan, dan proporsional atau tidak berlebihan. Mari kita lihat. Apakah pembatasan kebebasan berbicara atas nama menjaga martabat lembaga negara ini beralasan dan dibutuhkan? Perlu dibuktikan, ketiadaan aturan ini bakal merugikan lembaga negara dalam menjalankan fungsinya. Satu lagi, apakah ini proporsional? Dalam arti tujuan yang ingin dicapai tidak menjegal tujuan lain yang lebih besar. Dalam hal ini ya kebebasan berekspresi. Ingat pasal 28 Undang-Undang 45, sakral. Kalau kita mengaku sebagai negara demokrasi, tanpa kebebasan berserikat, berkumpul, dan berpendapat, tidak akan ada demokrasi. Yang ada hanya demokrasi di atas kertas. Datang ke bilik suara, nyoblos, udah deh. Giliran lagi janji-janji, malah dipidana. Menurut Profesor Edward Omar Sharif Hiyarij, Wakil Menteri Kemenkumham, menyatakan bahwa kalau KUHP itu disahkan, maka dengan sendirinya ketentuan pidana dalam Undang-Undang ITE itu dicabut. Apa demikian? Karena sebetulnya hal-hal yang berkaitan dengan cybercrime atau kejahatan dunia maya yang ada di dalam Undang-Undang ITE itu sudah diakomodasi dalam RUU KUHP. Oleh karena jadi pasal itu ada alasan penghapusan penuntutan pidana apabila dilakukan untuk kepentingan umum. Yang dimaksud dengan kepentingan umum adalah kritik, kebebasan berekspresi di dalam rangka menjaga demokrasi itu sendiri. Kemudian, agar masyarakat dan pemerintah dapat menemui jalan tengahnya, sebaiknya pemerintah lebih mendengar aduan dari masyarakat, lebih mendengar lagi aspirasi dari masyarakat. Perlu adanya tindak lanjut dan pembicaraan yang lebih lanjut antara pihak yang berwenang dalam membuat undang-undang dengan masyarakat agar terciptanya tatanan hidup yang sejahtera. Terima kasih.